Di balik sorot tajam slogan-slogan anti-komunis yang menghiasi dinding-dinding kota dan layar kaca pasca reformasi, ada nama-nama yang nyaris terkubur oleh propaganda dan ketakutan. Salah satunya adalah Nyoto, seorang intelektual muda, penyair, menteri, dan tokoh kunci Partai Komunis Indonesia, yang hingga kini kisah hidupnya jarang dibicarakan secara jernih. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol pengkhianatan ideologi terhadap bangsa. Tapi bagi sebagian lainnya, ia adalah sosok brilian yang berpikir jauh melampaui zamannya. Nyoto tidak datang dari dunia yang bising dengan senjata atau teriakan revolusi jalanan. Ia lahir dalam sunyi Jember, Jawa Timur tahun 1925, di tengah keluarga yang membuka ruang untuk buku dan perdebatan gagasan. Di sanalah benih-benih ideologi mulai tumbuh, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kata-kata. Ketika remaja seusianya belajar berhitung dan membaca, Nyoto sudah menyelami pemikiran Marx dan Engels, memahami relasi produksi, serta mempertanyakan ketimpangan sosial yang diwariskan kolonialisme. Namun perjalanan Nyoto tidak semata-mata intelektual. Ia hidup di masa yang menuntut tindakan, bukan hanya pikiran. Di usia muda, ia bergabung dalam barisan kaum kiri yang terluka oleh kegagalan pemberontakan Madiun 1948. Ia menjadi bagian dari generasi baru PKI yang membangun partai bukan dari senjata, melainkan dari pena, pidato, dan kerja organisasi yang sistematis. Bersama Aidit dan Lukman, ia menyusun kembali puing-puing harapan partai yang pernah runtuh. Bersamaan dengan meningkatnya pengaruh PKI, nama Nyoto pun melesat. Ia menulis di koran, menyusun strategi politik, berdebat di parlemen, bahkan menjadi menteri negara di bawah pemerintahan Soekarno. Di tengah atmosfer perang dingin, Nyoto tampil sebagai sosok yang merangkul semangat revolusi, namun tetap memikirkan jalan Indonesia yang unik, yang tidak menyalin utuh Uni Soviet ataupun Tiongkok. Namun sejarah Indonesia tidak pernah berjalan tenang. Gelombang politik berubah menjadi badai pada pertengahan 1960-an. G30S 1965 meledak seperti bom waktu yang menghancurkan tatanan kekuasaan dan menyapu bersih siapapun yang dikaitkan dengan PKI. Dalam sekejap, tokoh-tokoh yang semula duduk di kabinet menjadi buronan. Nyoto, yang saat itu menjabat sebagai menteri negara, tidak luput dari arus itu. Ia ditangkap, dihilangkan, lalu akhirnya dieksekusi tanpa pengadilan terbuka, tanpa catatan resmi yang jelas. Ia lenyap bersama ribuan bahkan jutaan kader kiri lain yang dianggap musuh negara. Tapi nama Nyoto tak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup dalam serpihan arsip, tulisan-tulisan usangnya, dan ingatan mereka yang masih berani membicarakan apa yang dulu dilarang untuk disebut. Dalam narasi ini, kita akan menelusuri hidup Nyoto, bukan untuk menilai benar atau salah, bukan untuk menghidupkan kembali sebuah ideologi, melainkan untuk memahami bagaimana sebuah kepala muda yang dipenuhi gagasan bisa menjadi ancaman bagi kekuasaan, dan pada akhirnya dibungkam oleh sejarah. Lukman Nyoto, lebih dikenal sebagai Nyoto, lahir pada 17 Januari 1927 di Ledokombo, Jember, Jawa Timur. Lahir dari pasangan Raden Sosro Hartono, seorang keturunan bangsawan Surakarta, dan Mas Salmah, perempuan sederhana dari kalangan rakyat biasa. Sejak kecil, Nyoto menunjukkan kecerdasan yang mencolok. Ia tumbuh dalam lingkungan pendidikan kolonial, belajar di Hollands Inlandse School, EIS, lalu melanjutkan ke Mulo di Jember dan Solo. Masa mudanya bersamaan dengan gelombang besar sejarah Indonesia, pendudukan Jepang dan revolusi menuju kemerdekaan. Ketika Jepang membubarkan sekolah-sekolah, Nyoto memutuskan pergi diam-diam ke Surabaya. Di kota inilah ia terlibat langsung dalam pelucutan senjata tentara Jepang dan turut serta dalam pertempuran besar Surabaya pada November 1945, sebuah babak penting revolusi kemerdekaan.
Di tengah arus perjuangan itu pula, ia mulai mengenal dua sosok penting yang kelak menjadi kawan seperjuangannya dalam Partai Komunis Indonesia, PKI, D.N. Aidit, dan Muhammad Lukman. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Nyoto aktif dalam Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, sebagai perwakilan PKI Cabang Banyuwangi. Kala itu, ia tinggal di Yogyakarta, tepatnya di Hotel Merdeka di kawasan Malioboro. Di kota ini, hubungan Nyoto dengan Aidit dan Muhammad Lukman semakin erat. Mereka bertiga menjadi trio utama dalam menghidupkan kembali PKI setelah masa suram akibat pemberontakan Madiun 1948. Melalui media seperti majalah Bintang Merah, ketiganya mulai menyusun kembali strategi ideologis partai. Pada awal 1948, Nyoto dan Aidit masuk ke Komisi Penerjemah PKI untuk menerjemahkan manifesto komunis karya Karl Marx dan Friedrich Engels. 1 tahun kemudian, Agustus 1949, keduanya masuk Komite Sentral PKI. D.N. Aidit menangani bidang agraria, sementara Nyoto bertugas menjalin relasi dengan lembaga perwakilan. Di tengah kekacauan pasca peristiwa Madiun, keduanya memperkuat jaringan PKI di Jakarta secara diam-diam lewat pembentukan onder seksi komite hingga tingkat kecamatan. Fokus mereka saat itu banyak diarahkan ke bidang jurnalistik dan kaderisasi. Pada tahun 1950, bersama Aidit dan tokoh kiri lainnya, Nyoto mendirikan Lembaga Kebudayaan Rakyat, Lekra, wadah kebudayaan progresif berideologi kiri. Disinilah Nyoto menunjukkan sisi intelektual dan senimannya, menjembatani antara ideologi dan estetika. Sejak 1951, ia mulai aktif memimpin Harian Rakyat dan Bintang Merah sebagai alat propaganda partai, terutama untuk melawan dominasi lawan politik PKI. Puncak karier politik Nyoto dimulai pada Oktober 1953, ketika ia diangkat sebagai wakil ketua PKI setelah Komite Sentral menggelar pertemuan penting. D.N. Aidit menjadi ketua umum dan Nyoto bertanggung jawab atas bidang agitasi dan propaganda. Tahun berikutnya, 1954, ia menjadi anggota Politbiro PKI, anggota DPR sementara, dan pemimpin redaksi Harian Rakyat. Dengan retorika yang puitis, bahasa yang halus, dan pendekatan humanistik, Nyoto tampil sebagai wajah PKI yang lebih moderat. Presiden Soekarno bahkan memanggilnya dengan penuh keakraban, Dik Nyoto. Ia disebut oleh Bung Karno sebagai Marhainis sejati, lebih Soekarnois daripada Marxis. Berbeda dengan Aidit yang dogmatis, Nyoto dikenal fleksibel dan terbuka. Ia mencintai seni, mahir bermain gitar, biola, drum, dan menggubah lagu. Ia bukan hanya politikus, tetapi juga penyair, esais, dan pembaca sastra. Ia menulis puisi-puisi berkelas, membaca Dostoyevsky, Marx, hingga Hamka, dan menghargai karya-karya sastra non-kiri seperti Tenggelamnya Kapal Van der Weyck karya Hamka. Saat Lekra mencerca karya itu, Nyoto dengan lantang berkata, "Jangan hancurkan Hamka, biarkan ia hidup sebagai sastrawan." Pada Agustus 1960, Nyoto dan Aidit ditunjuk sebagai perwakilan PKI di Front Nasional. 2 tahun kemudian, 1962, Presiden Soekarno mengangkat Nyoto sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Dwikora. Ia diberi tugas khusus untuk mengawasi pelaksanaan reformasi agraria. Maka pada saat itu, Nyoto merangkap jabatan sebagai Wakil Ketua PKI dan Menteri Negara. Antara 1963 dan 1964, Nyoto kerap mengunjungi Uni Soviet untuk mempererat hubungan PKI dengan Partai Komunis Uni Soviet. Dalam salah satu kunjungannya, ia ditemani oleh Rita, seorang mahasiswi sastra Indonesia di Moskwa. Skandal perselingkuhan antara keduanya tersebar luas dan memicu kemarahan Aidit. Lebih dari sekadar masalah moral,
Hubungan ini dianggap sebagai ancaman politik dan ideologis, terlebih karena Rita diduga sebagai agen KGB. Nyoto pun dicopot dari semua jabatan penting dalam PKI dan digantikan oleh tokoh garis keras seperti Oloan Hutapea. Pidatonya di Palembang pada tahun 1964 yang memperkenalkan istilah Sukarnoisme dianggap sebagai penyimpangan ideologi oleh elit partai. Bahkan muncul wacana bahwa Soekarno akan mendukung partai baru berlandaskan Sukarnoisme yang dipimpin oleh Nyoto. Meskipun gagasan ini tak pernah benar-benar terwujud. Meski disingkirkan dari struktur kekuasaan PKI, Nyoto tetap dipercaya negara. Ia masih menjabat sebagai Menteri Negara dan kerap mewakili Indonesia ke luar negeri, termasuk dalam perundingan Fokker di Amsterdam dan kunjungan kenegaraan ke Uni Soviet. Dialah penulis pidato 17 Agustus 1965 Presiden Soekarno yang mengkritik korupsi dan kontrarevolusi di tubuh negara. Pada 28 September 1965, Nyoto sedang melakukan perjalanan dinas bersama Menteri Luar Negeri, merangkap Wakil Perdana Menteri Subandrio ke Medan. Ia berada di luar Jakarta ketika gerakan 30 September G30S meletus. Nyoto baru kembali ke Jakarta 2 hari kemudian dan segera menyembunyikan keluarganya ke rumah sahabat di Kebayoran untuk menghindari kekacauan yang terjadi. Pada rapat kabinet darurat di Istana Bogor pada 6 Oktober 1965, Presiden Soekarno bertanya langsung tentang keterlibatan PKI dalam G30S. Dengan tenang, Nyoto menjawab, PKI tidak bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Itu adalah persoalan internal Angkatan Darat. Namun pernyataan itu tak bisa meredakan gelombang kekerasan anti-komunis yang sudah terlanjur membara. Aidit menghilang, kader PKI diburu, dan meski Nyoto telah disingkirkan oleh partai dan tidak terlibat dalam G30S, ia tetap menjadi target. Banyak versi beredar mengenai penangkapannya di rumah sahabat, di jalan, atau di kantor kementerian. Namun semuanya bermuara pada satu akhir tragis, kematian tanpa pengadilan. Pada 13 Desember 1965, Nyoto dieksekusi secara diam-diam, diduga di Tanjung Priok atau Bekasi, dan jenazahnya dibuang ke Sungai Ciliwung. Ia lenyap tanpa nisan, tanpa makam. Nasib keluarganya pun tragis. Istrinya, Sutarni, yang sedang hamil anak ke-6 saat skandal Rita mencuat, ditahan bersama anak-anaknya di Kodim Setiabudi. Anak bungsu mereka, Butet, lahir saat ibunya dalam pelarian. Semua anak diberi nama dengan unsur daya sebagai lambang kekuatan dan harapan dari seorang ayah yang tak pernah sempat menyaksikan mereka tumbuh dewasa. Meski disenyapkan secara fisik dan politik, Nyoto tetap hidup melalui karya-karyanya. Ia menulis puisi-puisi seperti Shanghai, Merah Kesumba, Catatan Peking, dan variasi haiku yang kemudian dihimpun dalam buku Gugur Merah. Ia menjadi simbol kompleks dari revolusi, seorang seniman yang terjebak dalam dunia ideologi dan kekuasaan, seorang intelektual yang mencoba menjembatani seni dan politik. Bagi sebagian orang, Nyoto adalah pengkhianat ideologis. Bagi yang lain, ia adalah korban kekerasan politik. Namun sejarah yang adil harus mengakui kompleksitasnya. Ia bukan sekadar pejabat partai, tetapi seorang manusia dengan idealisme, gairah seni, dan nurani. Ia adalah wajah PKI yang cerdas dan lembut. Dan meski jasadnya tak pernah ditemukan, jejaknya masih berbicara melalui puisi, musik, dan nama-nama anaknya. Sebagian orang mengatakan Soekarno adalah marhaen dan dalam darah dan ide, Nyoto adalah marhaenis sejati. Nyoto adalah potret dari seorang intelektual yang menapaki jalan penuh paradoks dalam sejarah bangsa. Cerdas, piawai dalam berdiplomasi, dan memiliki daya tarik yang memikat. Ia bukan sekadar tokoh Partai Komunis Indonesia, tetapi juga seorang pemikir yang mampu menjalin kedekatan dengan Presiden Soekarno. Dalam berbagai kesempatan, Soekarno menaruh simpati pada Nyoto,
bukan karena ideologi, melainkan karena kebijaksanaannya dalam meredam ekstremisme dan kemampuannya menjembatani perbedaan. Namun sejarah tak pernah memberi jaminan bagi siapapun. Ketika badai politik 1965 mengguncang negeri ini, Nyoto sebagai petinggi PKI ikut tersapu dalam gelombang pembalasan dan ketakutan. Ia ditangkap, diinterogasi, lalu dihilangkan dalam sunyi, tanpa pengadilan, tanpa kabar. Hingga kini, makamnya tak pernah diketahui. Yang tertinggal hanyalah jejak pikirannya dalam tulisan-tulisan dan bayang-bayangnya dalam kenangan sejarah yang remang. Ironi hidup Nyoto adalah pengingat bahwa kecerdasan dan niat baik bisa tenggelam dalam pusaran kekuasaan yang kalut. Ia pernah dekat dengan kekuasaan, tapi justru berakhir dalam penghilangan yang sunyi. Namanya masih membelah opini, antara idealisme dan ideologi, antara pengkhianat dan patriot. Nyoto telah tiada, tapi teka-teki tentang hidup dan matinya tetap menjadi bagian dari narasi kelam sejarah Indonesia yang belum sepenuhnya selesai dituliskan.